Tuh. Salam. Selamat sore, berjumpa lagi dengan saya Yudi Luis, Dengan saya Hasan. Saya Anggun Prakarsa. Ya. Ya, kami dari HYA Kreatif Media yang memproduksi podcast Anak Medan. Di sini sedikit kami ingin memperkenalkan diri. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada para teman-teman yang sudah subscribe, like, comment, and share kepada channel HYA Media, Kreatif Media. Terima kasih sekali, dan komen-komennya juga bagus. Terima kasih juga banyak yang nonton pun banyak. Terima kasih, ini menjadi semangat bagi kami bertiga untuk kedepannya berbuat yang lebih baik lagi di podcast Anak Medan. Jadi mungkin teman-teman semua kan belum tahu HYA Kreatif Media ini siapa sih sebenarnya di balik pendirinya HYA Kreatif Media. Nanti kita paparkan satu-satu ya. Kita mulai dari rekan saya Hasan, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa setia HYA Kreatif Media Podcast Anak Medan. Syukur alhamdulillah ya, kami ucapkan atas genap dukungan dari kawan-kawan pemirsa setia sekalian. Ini suatu langkah awal bagus bagi kami untuk berkarya terus kreatif dalam memberikan informasi yang up-to-date kepada pemirsa sekalian. Jadi pada season ini kami kru dari HYA Kreatif Media, para founder inilah yang bertiga. Di awal kan belum memperkenalkan diri, ini basic kami ini dari mana sebenarnya kan. Jadi kami merasa perlulah untuk menjabarkan diri kami, ya benar kan? Iya. Oke, jadi mungkin saya mulai untuk company profile-nya untuk saya sendiri. Ya, nama saya Nur Hasan Nasution, ahli media komputer, saya juga sarjana ekonomi. Jadi saya lahir di Serotang 11 November 1978. Sudah menikah dengan istri saya Yusni Jermanurung, Esos, sarjana ilmu komunikasi dari USU juga. Dan saya mempunyai satu orang putra yang sekarang duduk di kelas 2 sekolah menengah atas. Jadi awal mula pendidikan saya itu pada tahun 1985 saya masuk di Sekolah Dasar Negeri 106-163 di Bandar Kelipah. Jadi tamat di tahun 1991. Pada tahun 1991 saya melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 2 Tembung yang sekarang ini berubah nama ya menjadi SMP Negeri 2 Persetuan. Jadi saya lulus di tahun 1993. Pada tahun 1993 saya lulus ya, masuk ke sekolah menengah atas SMA Negeri 10 Medan. Jadi buat anak-anak pemirsa semua, kami ini teman satu SMA. SMA mana, Pak? Betul, SMA mana kita? SMA mana? SMA Negeri 10 Medan. Itu dia. Jadi sekarang namanya dari SMA Negeri 11 ya. Jadi SMA Negeri 11 Medan, X 10 Medan. Jurusan apa betul? Kalau saya sendiri di jurusan fisika saya pada tahun 1999. Jadi untuk saudara Yudi jurusannya biologi. Jurusan biologi. Jadi kalau untuk Anggun di jurusan apa, Gun? Jurusan. Jadi kami dari 3 genre ya, 3 jurusan yang berbeda di SMA Negeri 10 Medan. Saya sendiri jurusan fisika, Yudi di jurusan biologi, dan Anggun di jurusan sosial. Jadi setelah tamat di tahun 1996 saya mengikuti seleksi UMPTN ya, ujian masuk perguruan tinggi negeri pada tahun 1996, dan saya lulus di jurusan ilmu komputer pada saat itu ya di USU di bawah naungan ya Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di bawah FMIPA. Kalau sekarang sudah berdiri sendiri fakultasnya, Fakultas Ilmu Komputer. Kalau dulu belum, masih di bawah naungan FMIPA. Jadi saya lulus tahun 96. Langsung ya? Iya, langsung saya kuliah menimba ilmu di jurusan di 3 ilmu komputer ya di Universitas Sumatera Utara.
Namun di tahun 1997 saya juga mengikuti seleksi kembali UMPTN dan lulus juga ya di USU juga di Universitas Sumatera Utara jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan tahun 1997. Jadi Berarti mahasiswanya dua ya? iya, insya Allah dua-duanya bisa saya jalani dan selesai. Jadi saya di komputer tahun 96 saya tamat di tahun 1998, tapi saya tetap masih studi ya di Fakultas Ekonomi di jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, dan itu saya lulus di tahun 2002 ya, di tahun 2002 awal saya lulus. Jadi perlu juga saya ceritakan di tahun 97 itu di bawah naungan ilmu komputer, Fakultas Matematika Pengetahuan jurusan ilmu komputer, saya juga mendirikan, saya beserta kawan-kawan ya, dengan kawan saya Kosmas, Ruban Gaul, dengan M. Sari Siregar, dengan Jack, kawan-kawan semua ya, kami bersama-sama membentuk panitia 9 untuk mendirikan himpunan mahasiswa jurusan ya, yang bernama Forum Komunikasi Mahasiswa Komputer FKMK. Jadi FKMK itu termasuk saya lah yang mendirikan, dan saya langsung menjabat sebagai ketua FKMK-nya sampai saya tamat di tahun 1998. Jadi pada saat itu gejolak politik ya, tahun 98 itu yang santer kita dengar itu ada aktivis 98, insya Allah kita juga ada berperan ya, ikut aktif ya, menyuarakan aspirasi rakyat ya, ikut membela bersama rakyat demi kehidupan reformasi untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Jadi selepas saya tamat di tahun 2022 di Fakultas Ekonomi ya, untuk sarjana saya yang kedua di Ilmu Ekonomi Bangunan, saya bersama rekan saya aktif di PT Ariros Sejahtera Persada ya, kerja di perusahaan software dan hardware komputer ya, termasuk juga jual beli yang berkantor di Jalan Iskandar Muda, Jalan Keladi. Tapi pada tidak lama ya, di tahun 2022 akhir saya mengikuti seleksi di Bank BNI ya, PT Bank Negara Indonesia Tbk, di unit divisi card center itu untuk testingnya ya, diselenggarakan di Riau Kepulauan, tepatnya di Kepulauan Batam. Itu saya lulus. Jadi saya mengabdi juga di Bank BNI divisi card center ya, itu yang berkantor di Jalan Laksamana Bintan itu di Batam. Boleh siapa kawan-kawannya di Batam? Ya, siapa kawan-kawan semua ya, yang alumnus saya yang di BNI ya, Yanto, Enda, Emma semua, Eva. Selamat sore, kita ketemu balik live ini ya. Ingat momen-momen kita dulu saat bersama di BNI divisi card center Batam ya. Jadi alhamdulillah itu selama waktu lebih kurang 4 tahun itu banyak juga lah sumbangsi kita dalam pembukaan itu kantor baru ya, untuk RO ya, kantor RO baru itu. Insya Allah kita perintisnya itu beserta kawan-kawan itu, pada saat itu hanya 11 orang tuh yang lulus seleksi, termasuk saya lah yang dari Sumatera. Ada kawan saya juga yang dari Universitas Negeri Semarang, ada yang dari Andalas, Padang, ada juga yang dari ITB juga lulus satu itu. Dan saya ya baru, dan yang lainnya juga ya, jadi bisa bersama-sama membangun satu kantor baru, dan insya Allah berhasil pada saat itu. Jadi pada tahun 2005, karena mungkin ya kiprah saya itu banyak berwira swasta ya, membuka satu lapangan kerja, satu terobosan baru, jadi inovasi agak kurang tertantang mungkin rasanya. Jiwa saya ini untuk di perusahaan lah begitu, rasanya lebih banyak lah untuk ini apa yang mau kita hasilkan untuk di luar. Jadi sehingga akhirnya di tahun 2005 itu sekitar di bulan April atau bulan Mei gitu, saya mengajukan resign ya, untuk kembali ke Medan ya, ke Sumatera, kembali fight ya, mendirikan. Jadi insya Allah pada saat itu
Bisalah saya mendirikan juga ada usaha komputer saya sebelum pas COVID kemarin pandemi tutup ya. Saya mendirikan Ares Komputer ya, satu wira swasta yang bergerak di hardware software juga, servis dan instalasi segala macam, dan lumayanlah mempekerjakan beberapa karyawan. Dan di samping itu juga saya mendirikan sekolah ya, yayasan perguruan Islam Al Hakim yang insya Allah pada sampai saat ini masih berjalan dengan baik ya, mulai dari tingkat RA-nya, SD-nya, MIS-nya. Jadi itulah company profile yang bisa saya sampaikan, dan saat ini mungkin aktif juga saya ya di media ya. Media online ya, di Suara Buruh Nasional bersama dengan rekan saya Yudi dengan Anggun. Insya Allah kita juga berkiprah di media online di Suara Buruh Nasional dan SKN TV juga ya. Jadi sekian itu kompromi profil dari saya. Jadi supaya pemirsa ini tidak tanya lagi. Inilah kami adanya. Jadi background kami inilah adanya. Jadi dengan berdasarkan modal ini, insya Allah kami ke depannya nanti ya bisa terus berkarya ya dengan menghadirkan berbagai macam narasumber kita yang kompeten lah, yang bisa memberikan satu manfaat. Insya Allah siapa manusia yang paling baik itu yang banyak memberi manfaat ya kepada orang lain. Oke, untuk selanjutnya pemirsa kita serahkan untuk CV ya, profil rekan kita Yudi. Jadi kepada rekan kita Yudi silakan disampaikan kepada pemirsa setia kita ini profilnya. Pemirsa podcast Anak Medan, nama lengkap saya Yudi Iksan Fadila Lubis. Kebetulan saya sarjana teknik dari SD. Saya lahir di Sidikalang. Tanggal 24 Desember 1978. Jadi bertepatan dengan malam Natal. Jadi saya menempuh, kalau bicara pendidikan, saya waktu TK itu di Sidikalang. SD kelas 1 di Sidikalang. Kelas 2 saya pindah ke Jakarta Timur. Kebetulan orang tua di kantor pos, pindah ke Jakarta Timur di SD Negeri 01 Petang, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Buat kawan-kawan ya, nggak tahu lagi, mungkin semana kawan-kawan itu sekarang ya kan. Dan yang waktu selepas SD, SMP saya sempat di SMP Negeri 2 Solo, Sumatera Barat. Kelas 1 dan kelas 2. Kemudian saya menyelesaikan SMP di SMP Negeri 11 Medan. Di kalau istilahnya Jalan Wahidin, Parbos, Parit Busuk ya kan. Kawannya ini Faisal Tanjung, Muhammad Robi, kawan kelas ketua ya kan. Sidoy, Yuni, Nurdia. Jadi waktu SMA saya sama Robi sama satu lagi kawan saya memutuskan masuk SMA Negeri 10. Sekarang SMA Negeri 11 Medan di Jalan Pertiwi. Jadi disitulah saya bertemu dengan Hasan, Anggun, ya, dan teman-teman yang lainnya. Jadi yang perlu dicatat, kami ini teman SMA, ya kan? Satu alumni SMA dari 10 angkatan 96. Jadi untuk alumninya, ketua angkatannya nih Hasan, ya kan? Dia aktif di alumni. Lalu nggak ada jeda, habis itu saya langsung kuliah di universitas mirip seperti USU. Maksudnya Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ngambil jurusan teknik elektro. Ya kan? Jadi saya tamat di tahun 2002. Kawan-kawan banyak yang lain. Kawan-kawan alumni banyak. Ekonomi, pertanian, apa. Jadi selepas itu saya pernah juga nyoba PNS. Di Pelalawan Riau. Tapi karena nggak ada jurusan teknik tadi,
Saya jalur SMA, Oh, tapi itulah rezeki belum berpihak. ya, ya. Jadi pulang lagi ke Medan, saya diajak oleh sepupu untuk bergelut di dunia jurnalistik. Sebenarnya nggak nyambung dengan background pendidikan dengan jurnalistiknya ini. Cuman saya hobi dari SMA saya hobi membaca dan menulis, terutama koran-koran olahraga. Nah, banyak koran olahraga baca dan almarhum bapak juga sering menulis di kolomnis waspada. Nah, udah gitu sampai sekarang ini pertama saya wartawan dulu. Aktif di wartawan. Wartawan media cetak. Selama lebih kurang 15 tahun. Di wartawan di media cetak. Cetak. Apa medianya? Media pertama kali saya Kiprah, koran Kiprah. Iya, nama koran Kiprah. Oh, nama medianya Mingguan. media cetak. Mingguan. Kiprah ya. Itu awal mula ya. Baru saya gabung dengan Bapak Marlon Purba SMAK di Patriot Bangsa Mingguan juga. Ya, Mingguan Patriot. Sebagai wartawan. Baru kemudian saya gabung di Suara Buruh Nusantara sebagai redaktur dan koordinator liputan. Meleburlah menjadi Suara Buruh Nasional. Saya Buruh Nusantara ya, Pak? Iya. Saya menjadi wakil pemimpin redaksi. Jadi bukan saya langsung sekarang ini. Enggak. Jadi wartawan, redaktur korlip, redaktur pelaksana. Proses. Pemret. Sampailah sekarang saya mempunyai media sendiri. Itulah suaraburuhnasional.com. Jadi belakangan ini waktu itu alumni adakan kegiatan kurban. Jadi saya bincang-bincang dengan Hasan dengan Anggun, kenapa kita nggak buat acara podcast? Satu ada yang Bincang-bincang kita dengan siapa-siapa. Itulah asal mulanya dan tercetus sehingga terbentuklah HYA Kreatif Media. Ini dari nama-nama kami nih, Hasan, Yudi, Anggun, Kreatif Media. Jadi alhamdulillah sudah tayang episode perdananya kemarin. Sambutannya luar biasa. Terima kasih sekali buat pemirsa yang udah nonton, udah subscribe, ya kan. Semoga kedepannya channel ini makin berkembang lagi. Amin. Ya kan, kami harapkan begitu. Jadi misi dan visi mendirikan channel ini ya satu aja, untuk silaturahmi aja. Dengan kawan-kawan, dengan banyak pihak, ya kan. Jadi gimana medianya? Inilah dia podcast Anak Medan. Jadi kami bentuklah. Semoga podcast Anak Medan ini kedepannya bisa memberikan manfaat, motivasi. Nanti kami juga banyak lah ya, bukan hanya sekedar kemarin agama ini, dengan nanti minggu ini ada juga dengan insan pers senior kami di alumni SMA 10 ya. Nanti juga ada politik, UMKM, ya kan. Juga ada nanti mengenai media sosial, macam-macam nanti kita apakan sesuai dengan dari komen-komen pemirsa. Ini kami tampung ya, dan kami terima kasih banyak. Ya. Tidak ada yang bisa membalas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami hanya mengucapkan terima kasih. Nanti kapan-kapan kita boleh kumpul dengan pemirsa podcast Anak Medan ya. Walaupun kita masih satu episode, tapi ini antusias. Dari penontonnya luar biasa ya. Terutama dari keluarga kami juga, keluarga kami, teman-teman, rekan-rekan SMA, SMP, kuliah, dukung semua. Luar biasa. Jadi itu aja dari saya. Ini kita coba mau dengar dari kameramen. Dia orangnya nggak banyak ngomong.
Kan kita Enggak banyak. Momen banyak berbuat ya kan. iya, Ah, hasilnya luar biasa. actionnya terutama ya Untuk untuk inilah. kesuksesan kita dalam menghasilkan karya-karya ya. Udah gitu Rasanya lebih karya nyata dia. dia seksi konsumsi minuman deh kan. Nah, jadi Bun boleh jawab ya kan. Kita pengen dengar juga suaranya kan. Ya, Pemirsa ya kan. yang mana sih? Ini dia. Silakan Bun. Oke, kepada kita persilakan. Assalamualaikum pemirsa, sobat-sobat podcast Anak Medan. Saya anak ketiga dari 6 bersaudara. Kebetulan laki-laki yang paling besar di keluarga saya. Oh, nomor 1 ya. Nama dulu Bun, nama lengkap. Ya. Nama lengkap. Lengkap Anggun Prakarsa. Keren namanya. Keren lah. Cuman panggilannya Simbah. Kami biasa manggil Simbah. Enggak ngerti juga aku deh. Sampai sekarang ini kok Simbah dia dipanggil. Mungkin kenapa? Nanti kita kupas nanti. Jadi pemirsa juga yang mau komen, boleh langsung aja. Ya, Simbah aja. Simbah. Boleh. Karena kami udah melengkap itu. Mbak kopi 1 Mbak. Oke guys. Jadi saya menyelesaikan pendidikan sekolah dasar itu di SD Negeri 1 Tembung. SD Tugu. Itu ya. Ya, nama yang lama. Ya. Ya, SMP Negeri 2 Tembung. Ya, sama. Tahun Ya. 90 ya. Jadi pemirsa, kami SMP sama ini sama kalian. Ya, satu alumni kami SMP sama, SMA juga ketemu lagi. SMA baru 90 gabung lagi sama lagi. Nah, kemudian tamat SMA saya melanjutkan kuliah di UNISU, Universitas Islam Sumatera Utara Medan, ngambil jurusan bahasa Inggris karena saya suka bahasa Inggris dari zaman SD sampai sekarang, suka bahasa Inggris gitu karena memang udah bawaan lahir mungkin ya gitu. Kemudian setelah tamat kuliah saya merantau ke Bandung, bekerja di sana, cari pengalaman di sana, sehingga bertemu dengan Mojang Priangan. Orang bilang katanya Nenggelis, Inggris ya. asli orang Bandung, Itu mantan pacarnya sekarang ya. itu mantan pacar sampai sekarang. Jadi udah berapa orang putra nih? Putra sekarang 3, cewek 1, cowok 2. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang ada di Bandung, saudara-saudara yang ada di Ciamis, Tasikmalaya, yang sudah memberikan dukungan kepada podcast Anak Medan melalui HYA Creative Media Production. Jangan bosan-bosan, jangan capek untuk memberikan dukungan, like, subscribe, and comment. Dukung terus. Oke. Kepada teman-teman yang di Medan juga kita sudah berterima kasih juga. Semua ya Pada pemirsa ya. kawan-kawan SMP, Kenapan dulu ya. SMA, kawan-kawan yang sudah ngumpul di sini, Banyak terima kasih ya. banyak terima kasih. Allah lah ya. Jangan Allah yang membalas. demi untuk kemajuan podcast kita ini ya. Mungkin begitu aja. Lagi? Udahlah, cukup. Jadi untuk selanjutnya nih, ya, untuk selanjutnya ini ya, kita kan ada program kerja nih. Selepas sukses ya, kita tayang perdana kemarin insya Allah ya. Tapi di sana sini segala macam kekurangan itu kami mohonkan harap maklum ya kepada pemirsa setia kita ya. Tapi kedepannya briefing kita untuk langkah yang lebih baik lagi kita upayakan untuk dari segala macam untuk visionnya, untuk ambilan outputnya segala macam itu insya Allah kita ya kita terus, tapi yang jelas kedepannya progres insya Allah kita naikkan terus rate ya pada pemirsa setia kita semua. Jadi untuk session kedua segenap program kerja podcast Anak Medan ini yang diproduksi oleh HYA Creative Media, teamwork kami ya sebagai founder ya, Yudi, saya dengan Anggun,
untuk season kedua ya, kita akan live tayang ini, ya episode kedua ya, hentikan ini, di 1 Juli 2025 ya, itu kita akan mengangkat isu dalam rangka ya, HUT Bayangkara ya, HUT Bayangkara yang ke-74, HUT namanya, HUT Bayangkara yang ke-79 ya, di institusi Polri yang kita cintai ini. Jadi live tayang kita yang kedua ini nanti kita akan mengundang itu narasumber kita ya, kita daulat itu Abang Da Abdul Halil, sarjana ekonomi ya, kita daulat beliau. Jadi beliau ini pemimpin redaksi, beliau ini juga pimpinan umum dari media online, beliau juga jurnalis ya dari news.com. Inilah narasumber kita untuk tayang kita kedua. Jadi beliau ini juga alumni dari SMA Negeri 10 Medan ya. Iya, jadi senioran kami lah. Tahun 80. Jadi beliau ini juga di samping dia pemret dan pimpinan umum media online jurnalisnews.com, Abang Da kita ini juga wartawan ya, wartawan senior ya di unit kepolisian yang bertugas di kepolisian daerah di Sumatera Utara. Ya, jadi kiprah beliau ini ya sangat kompetensif sekali ya, sangat kompeten sekali. Polisi ya kan? Amazing sinergitasnya dengan institusi Polri ya, dan kita ini ya. Jadi untuk apanya ya, apalagi mau ditambahkan kira-kira dan kita Yudi untuk mengenai profil dari narasumber kita ini, Bang Halil ini apa yang ingin disampaikan? Ya, ini beliau ini sekarang lagi kuliah, Pak. Oh, beliau juga masih kuliah ya? Masih kuliah. Luar biasa sekali ya apanya ya? Di sarjana hukum. Oh, tetap ya? Universitas Batuta. Insya Allah tahun depan tamat. Jadi law lah ya terus ya, tetap law ya yang diangkatnya ya? Jadi memang beliau ini kalau dengan polisi ya tahun-tahun lah. Tahun ya memang. Jadi cukup kompeten untuk membahas mengenai HUT Bayangkara ini. Bayangkara, jadi insya Allah sosok yang tepat sekali lah. Ya. Harapan jadi. Dan dia emang ya hobi ngomong, hobi ngomong-ngomong, cakap-cakap. Luar biasa ya. Luar biasa orangnya. Jadi nanti kita saksikan pemirsa. Ya, nanti kita Abdul Halil ya. Kita saksikan tayangannya nanti ya. Mudah-mudahan ini. Iya. Kurasa kalau polisi-polisi nonton kenal semua ini. Salah. Terutama unit Polda, unit Polres Pelabuhan Belawan. Iya. Kenal sama beliau ini. Udah mengenali apa ya. Jadi segitu aja ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Belum ya. Jadi nanti season ini narasumber kita Bang Halil ini akan mengangkat tema ini lah ya. Tema ya di HUT Bayangkara ini ya. Jadi tema yang kita angkat nanti dalam bincang-bincang kita ini di podcast kita, yakni sinergitas Polri dengan pers dalam rangka untuk memperingati HUT Bayangkara yang ke-79. Jayalah institusi kita ya, Polri yang kita cintai ini, insya Allah ke depannya menjadi lebih baik lagi. Jadi untuk live show kita yang kedua ya dalam HUT Bayangkara ya, ini ya. Nah, oke, di samping itu juga untuk agenda kita yang tayang yang ketiga, insya Allah ya nanti di hari Jumat itu diagendakan pada tanggal 4 Juli 2025 itu live tayang yang ketiga. Podcast Anak Medan produced by Hayat Kreatif Media. Kita akan live show juga pada hari Jumat itu ya dengan narasumber kita yaitu 2 orang alumnus ini dari pesantren ya, yaitu Mu'alim Ilham Azmi Hakim ya, alumni dari pesantren Mawaridus Salam. Kemudian yang kedua Mu'alim Elpan ya, beliau alumni dari pesantren Purba Baru Adinaya.
Jadi isu tema yang akan kita angkat di hari Jumat pada tanggal 4 Juli nanti itu seputar pengalaman pendidikannya di lingkup pesantren, ya, pengalaman pendidikan, kemudian perbandingannya dengan pendidikan umum, realitas sekarang dikaitkan dengan generasi milenial atau Gen M, ya, dengan generasi Z, ya. Saksikan itu untuk di hari Jumat. Jadi untuk yang kedua ketiga ini luar biasa menarik ini, ya. Menarik ini bincang kita ya. Ya. Oke. Jadi Tunggu aja ya. Ya, kita saksikan tunggu penayangannya. Apa pesan-pesan ini, Pak? Saksikan ya dengan antusias. Dukungan kita bersama ini sangat kita harapkan. Pokoknya saksikan terus episode 2 sama 3 di podcast 19 dijamin nggak mengecewakan. Jadi cukup sekian yang kami sampaikan pada sore hari ini. Insya Allah pemirsa semuanya dalam badan sehat dan sukses selalu. Amin. Akhirul kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.